Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan yang berjudul efisiensi karyawan maintenance pada PT Bulu Cawak Plantation, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Perkenalkan, nama saya Rusita dari Prodi Manajemen Perkebunan Politeknik Negeri Pontianak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Thomas Chandra Wasis Agung, SSI MP, selaku pembimbing PKL, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Revi Cesario Eshut MM, selaku penguji pertama. Adapun beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam seminar ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, tempat dan waktu PKL. Yang pertama itu latar belakang. Menurut Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Politeknik Negeri Pontianak, khususnya jurusan Teknologi Pertanian Prodi Manajemen Perkebunan, menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan dan melaksanakan praktek kerja lapangan selama kurang lebih 2 bulan. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di perkebunan kelapa sawit akan mendapatkan ilmu secara langsung, yang mana di PT Bulu Cawak Plantation. PT Bulu Cawak Plantation merupakan satu di antara perusahaan kelapa sawit cabang Wilmar yang berada di Desa Mentibar, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dengan luas lahan kurang lebih 2.230 hektar, dengan jumlah karyawan 263 yang terdiri dari 96 karyawan panen, 32 karyawan teknik, 84 karyawan maintenance, dan 51 karyawan general. Adapun tujuan dari praktik kerja lapangan ini, yang pertama, salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma D4 Politeknik Negeri Pontianak, program studi manajemen perkebunan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam teori dan praktek agar dapat menerapkan teori yang didapat dari bangku perkuliahan. Selanjutnya, tempat dan waktu PKL. Adapun tempat dan waktu PKL itu dilaksanakan di PT Bulu Cawak Plantation, tepatnya di Desa Mentibar, Kabupaten Sambas, selama kurang lebih 2 bulan, yaitu dimulai dari tanggal 2 Maret sampai 24 April 2020. Selanjutnya, gambar umum perusahaan. Yang pertama, lokasi dan tata letak. Berdasarkan surat keputusan Bupati Sambas nomor 188/BPM-PPT/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa, PT Bulu Cawak Plantation memiliki luas kurang lebih 2.230 hektar yang berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Paloh, Kecamatan Galing, dan Kecamatan Teluk Kramat. Adapun iklim di PT BCP ini yaitu iklimnya tropis. Yang pertama itu penghujan, yang mana penghujan ini dimulai dari September sampai Februari. Yang kedua, kemarau, yaitu dimulai dari Maret sampai Agustus. Sejarah singkat berdirinya PT BCP. PT BCP atau PT Bulu Cawak Plantation didirikan pada tanggal 29 Juni 1998. Akta pendirian PT BCP nomor 20 tanggal 29 Juni 1998 di Palembang oleh Mahyudin Idris Bahero Obsensi, Muhammad Basyaruddin, dan Nyi Setiadi. Kemudian PT Bulu Cawak Plantation berdasarkan surat kuasa Presdir tertanggal 21 Juli 2005 membuka cabang perseroan PT BCP di Kabupaten Sambas. Selanjutnya, pada akhir April 2006 atas kebijakan General Executive Manager atau GEM Region 4 Kabupaten Sambas, pada waktu itu Jeffrey Bensin Court selaku BM Kalimantan Barat dan Agus Pamungkas menugaskan Iqbal Raihan selaku BM area pembibitan di 3, yakni Desa Mentibar, Desa Paloh, dan Tanah Hitam. Dan Desa Tepapan Hulu, Galing,
area yang dibuka adalah di lahan ex PT Aljina 7 Asri yang telah di take over oleh PT BCP seluas kurang lebih 500 hektar. Adapun visi misi perusahaan PT BCP adalah yang pertama, visinya menjadikan perusahaan terbaik di Kabumi dan bertahap internasional dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Misinya mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan lestari dengan menggunakan mutu dan kelestarian lingkungan melalui doktrin Good Corpus Conference demi menjamin kepentingan seluruh stakeholder perusahaan. Selanjutnya, etos kerja PT BCP. Etos kerja Wilmar Group terdiri dari yang pertama disiplin, yang kedua bekerja keras, yang ketiga jujur, yang keempat berpikir positif, yang kelima bertindak cepat dan tepat. Adapun Wilmar merupakan singkatan dari W, waranti yang berarti menjamin, I, inovasi atau inovasi, L, loyalty atau kesetiaan, M, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan yang berjudul efisiensi karyawan maintenance pada PT Bulu Cawak Plantation, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Perkenalkan, nama saya Rusita dari prodi dari dua program. Yang pertama bulan pertama, yaitu terdiri dari 4 pekan. Pekan pertama itu kami ada kedatangan yang disambut oleh Ibu Niko Carolina selaku PGA. Yang kedua itu kami melakukan pemupukan yang dibimbing oleh Bapak Suardi selaku FC. Yang ketiga itu kami melakukan penyemprotan yang dibimbing oleh Bapak Rusmiadi selaku FC juga. Pekan kedua, kami melakukan program yaitu pembersihan atau weeding. Yang kedua itu perawatan jalan atau maintenance road. Yang ketiga panen. Dan minggu berikutnya yaitu kami ada sensus AKP atau sensus angka kerapatan panen. Yang kedua sanitasi dan kastrasi dan pruning. Dan yang keempat itu ada teknik. Pekan selanjutnya kami melaksanakan PND yang mana di sini kami melakukan pembasmian Tirotaba mondela. Yang kedua PND Ganoderma boninense. Dan juga kami di sini di bulan pertama ini kami melakukan proses pembelian barang. Yang selanjutnya di bulan berikutnya kami, khususnya saya, itu lebih terfokus ke judul PKL saya, yaitu lebih terfokus ke kantor atau administrasi. Selanjutnya pelaksanaan. Pelaksanaan di sini yaitu tentang program pensiun dini. Menurut lain menyatakan bahwa pensiun dini adalah program yang ditawarkan oleh perusahaan yang sedang melakukan peremajaan karyawan dan atau Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan yang berjudul efisiensi karyawan maintenance pada PT Bulu Cawak Plantation, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Perkenalkan, nama saya Rusita dari prodi Manajemen Perkebunan Politeknik Negeri Pontianak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Thomas Chandra Wasis Agung SSI MP selaku pembimbing PKL. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Revi Cesario Eshut MM selaku penguji pertama. Adapun beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam seminar ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, tempat dan waktu PKL. Yang pertama itu latar belakang. Menurut Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Politeknik Negeri Pontianak khususnya jurusan Teknologi Pertanian Prodi Manajemen Perkebunan menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan dan melaksanakan praktek kerja lapangan selama kurang lebih 2 bulan. Tidaknya oleh PGA.
Selanjutnya proses pencairan dana pensiun dini. Yang pertama, pengajuan dari unit. Yang kedua, dibuat verifikasi oleh EM atau AGM Sambas. Yang ketiga, diajukan kembali ke kantor Wilmar Kalbar yang berada di Pontianak. Yang selanjutnya diverifikasi oleh HO Medan. Yang selanjutnya pemberian keputusan oleh salah satu pemegang saham di Singapura. Yang terakhir, pencairan dana oleh unit secara bertahap selama kurang lebih 3 bulan setelah pengajuan. Baiklah, kesimpulannya dari praktek kerja lapangan yang kami lakukan kurang lebih 2 bulan. Yang pertama, selama PKN, mahasiswa mendapatkan ilmu tambahan tentang efisiensi karyawan di PT Bulu Cawang Plantation. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan kemampuan baik dari segi teori maupun praktek. Yang ketiga, penulis dapat merasakan bagaimana pelaksanaan PKL dunia kerja yang dibimbing oleh pihak industri. Yang terakhir, PT Bulu Cawang Plantation melaksanakan pengoptimalan kinerja karyawan dengan baik. Hal ini terlihat dari pemberian pekerjaan kepada karyawan dan menetapkan pensiun dini untuk karyawan yang sudah lanjut usia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.